Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 127 ingin mengerjakan tugas manajemen rantai pasok yang kita ambil penelitian kali ini yaitu analisa jaringan distribusi rantai pasokan PT Pindad Engineering Indonesia. Oke, untuk timnya sendiri ada saya sendiri Aulia Rafidenia dengan NIM 12012102221. Lalu ada Agustin Putri yang NIM 12012134007. Lalu ada Helen Cornelia dengan NIM 12012131113. Lanjut ke penelitiannya. Pertama itu ada pendahuluan. Apa sih PT Pindad? PT Pindad Engineering Indonesia adalah anak perusahaan dari PT Pindad Persero. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi komponen-komponen logam, di antaranya komponen produk perkeretaapian, komponen senjata, dan komponen logam lainnya. Tujuan dari penelitian ini untuk merancang perbaikan kinerja rantai pasok perusahaan agar berjalan maksimal dari hulu hingga hilir. Lalu permasalahan yang ada di eh, permasalahan yang ada di eh, ini adalah dalam urusan membeli bahan baku PT Pindad, Engineering Indonesia seringkali mengalami masalah dengan keterlambatan pengirimannya. Ini membuat proses produksi terganggu dan tidak sesuai jadwal. Keterlambatan ini juga berpengaruh pada kelambatan pengiriman produk, jadi kepada pelanggan. Lanjut, setelahnya ada metode yang dipakai, metode supply chain operation reference SCOR adalah cara untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja perusahaan dengan fokus pada rantai pasok model. SCOR dikembangkan oleh Supply Chain Council dan digunakan untuk mengukur serta meningkatkan kinerja rantai pasok secara keseluruhan. Ini mencakup perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, hubungan dengan pemasok dan konsumen, serta proses pengiriman produk. Modul ini membantu perusahaan untuk memahami dan mengelola berbagai aspek dalam rantai pasok mereka. Lalu selanjutnya ada pengolahan data. Jadi di sini ada 3 tahapan. Yang pertama itu pembobotan untuk setiap level dengan menggunakan AHP. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama melakukan perbandingan berpasangan terhadap kuesioner tertutup, jadi semua hasil responden. Lalu menetapkan bobot prioritas dengan rumus S-Geometric Mean. Selanjutnya menghitung nilai eigen dan mencari nilai vektor A dan vektor B. Lalu yang kedua itu dengan penilaian kinerja dan normalisasi dengan scoring system. Setelah menghitung nilai normalisasi, kemudian masing-masing KPI dikategorikan dengan menggunakan turn-like system TFL. Terdapat 3 kategori untuk nilai 0 sampai 60 masuk kategori merah, 60 sampai 80 kuning, dan 60 sampai 100 itu hijau. Lalu yang ketiga perhitungan nilai kinerja keseluruhan nilai. Nilai normalisasi yang sudah didapatkan dan tahap sebelumnya kemudian dikalikan dengan nilai bobot level 1, 2, dan 3. Untuk mendapatkan nilai indeks kinerja level 3, nilai indeks kinerja level 2, dan nilai indeks kinerja level 1 atau nilai kinerja keseluruhan. Lalu di sini ada aliran manajemen rantai pasok. Untuk yang panah hitam itu aliran barang, kuning itu uang, dan biru itu informasi. Untuk aliran barangnya sendiri, yang pertama itu dari supplier dan barang yang sudah tiba di perusahaan akan langsung diarahkan ke gudang penyimpanan logistik dan setelah itu akan masuk ke divisi produksi untuk dilakukan produksi. Setelah selesai maka akan dikirimkan ke gudang 2, lalu dilakukan pengecekan oleh tim quality assurance. Setelah itu akan dijual ke konsumen. Lalu untuk aliran uang sendiri dari konsumen akan masuk ke perusahaan, eh, lalu akan diputar untuk membeli barang-barang dari supplier. Untuk aliran informasi, ini dari supplier lalu ke divisi rantai pasok. Setelah itu akan masuk ke divisi produksi dan konsumen, begitu pula sebaliknya. Boleh next. Wow, lalu untuk pembahasan dan diskusi, penelitian ini fokus pada produksi bola segmen selama 8 periode dalam 3 tahun terakhir. Nilai kinerja perusahaan untuk produksi bola segmen selama 8 periode yaitu 2018 sampai 2020 adalah 77,00. Itu ditempatkan dalam kategori baik.
Beberapa KPI masih berada dalam kategori merah atau belum mencapai target perusahaan, yaitu ada 4, yaitu jangka waktu kedatangan bahan baku, SOP ketepatan waktu pengiriman bahan baku dari supplier, lead time bahan baku, lalu kemampuan tenaga kerja dalam mengerjakan pesanan, kemampuan menyelesaikan produk tepat waktu. Nah, perbaikan pada 4 KPI ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja rantai pasok perusahaan. Next. Di sini ada rekapan nilai pembobotan keseluruhan proses SCOR. Yang pertama itu ada level 1 di plan, search, make, delivery, dan return. Untuk level 2 ini ada sub-subnya, jadi ada di plan-nya ada 3, search ada 5, dan seterusnya. Lalu untuk di level 3-nya contohnya untuk plan yang reliability ini, yang pertama itu untuk jangka waktu kedatangan bahan baku itu bobotnya 0,32, lalu untuk kesiapan operator mesin produksi itu ada 0,53. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini terdapat rekapan normalisasi dan pengkategorian atau TEL. Nah, di sini kita lihat terdapat KPI atau Key Performance Indikator dari perusahaan PT Pindad sendiri. Nah, dari awal sampai akhir di tabel berikut kan udah ada warna merah, hijau, sama kuning. Seperti yang telah dijelaskan Helen tadi, ada beberapa indikator yang menentukan kenapa mereka tuh bisa mendapatkan warna merah. Nah, di sini yang sangat perlu diperbaiki itu yaitu yang memiliki warna merah karena, nilainya itu di bawah 60 60 di 60. Nah, contohnya aja di sini ada waktu kedatangan bahan baku, mendapatkan nilai 9,82 dan untuk SOP yang digunakan untuk seluruhan kegiatan ini memiliki nilai 58,33. Kemudian selanjutnya ada ketepatan waktu dalam pengiriman bahan baku dari supplier itu juga mendapatkan nilai 0,67. Nah, bisa dari tabel tersebut bisa disimpulkan bahwa di PT Pindad ini masih terdapat beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki untuk dari sistem manajemen rantai pasoknya. Oke, boleh tolong di next. Nah, di sini terdapat rancangan perbaikan yang cocok untuk permasalahan PT Pindad. Di sebelah kiri terdapat rekapitulasi nilai kinerja perusahaan. Untuk proses levelnya sendiri kan ada 6, yaitu plan, resource, make, deliver, dan return. Dan untuk indeks kinerja level satunya memiliki total itu sebesar 77. Dan nilai ini dikategorikan belum cukup memuaskan. Oleh karena itu kita perlu untuk melakukan perbaikan. Yang pertama itu dalam bidang jangka waktu kedatangan bahan baku. Nah, di dalam PT Pindad sendiri terdapat permasalahan yaitu lead time bahan bakunya itu cenderung lama dan juga untuk ketepatan waktu pengiriman bahan baku dari supplier itu rendah. Jadi rata-rata masih belum tepat waktu. Untuk solusinya sendiri bagaimana? Kita bisa untuk menerapkan sistem denda kepada supplier yang terlambat dalam pengiriman dan juga kita juga bisa mencari supplier baru dengan melihat reputasi supplier tersebut apakah baik atau tidak. Kemudian di dalam bidang SOP yang kedua ini dalam bidang SOP. Nah, SOP yang digunakan untuk seluruh kegiatan ya dari awal sampai akhir di perusahaan PT Pindad sendiri itu terdapat masalah, contohnya pekerja itu rata-rata tidak disiplin dalam mengikuti SOP dan juga melakukan, kelalaian dalam bekerja. Kita bisa memberikan solusi dari permasalahan berikut, yaitu kita bisa menindak tegas atau memberikan sanksi tegas kepada pekerja yang melanggar SOP dan juga bisa memberikan reward kepada pekerja yang berprestasi sehingga hal tersebut bisa memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi dan juga bisa mengikuti standar SOP yang telah ada. Oke, boleh tolong next. Nah, yang di sini selanjutnya ada kemampuan tenaga kerja dalam mengerjakan pesanan dari konsumen. Untuk masalahnya sendiri yaitu kurangnya kemampuan pekerja dalam membuat produk sesuai permintaan konsumen.
Untuk solusinya sendiri, kita bisa melakukan atau memberikan pelatihan kepada pekerja, di PT Pindad terutama pada operator mesin dan juga memberikan pengarahan dan juga pengawasan kepada operator mesin baru, sehingga tidak melakukan kesalahan yang, sebelumnya telah terjadi. Selain itu kita juga bisa melakukan identifikasi produk baru, dengan matang sebelum produksi. Hal ini gunanya untuk, menyelaraskan apa yang diminati oleh konsumen dan apa yang diminati konsumen dengan, produksi dari perusahaan kita. Oke, selanjutnya di sini ada kemampuan menyelesaikan produk sebelum batas waktu yang ditentukan. Untuk permasalahan yang terjadi di PT Pindad sendiri itu adalah pesanan yang sering terlambat karena perencanaan produksi yang kurang matang. Nah, untuk solusinya sendiri kita bisa melakukan perancangan produksi dengan matang yang melibatkan PPIC. Nah, dan selanjutnya kita juga bisa memonitoring proses produksi secara berkala. Hal ini tentunya untuk, mengetahui apakah produksinya itu bisa, menemukan kendala dan bisa ditemukan solusi secepat mungkin agar tidak terlambat, untuk proses produksi selanjutnya atau ke tahapan selanjutnya. Dan yang terakhir ini bisa melakukan evaluasi dan juga penyesuaian jadwal produksi jika diperlukan. Oke, selanjutnya, eee, di sini terdapat kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian tadi yang telah kita, bahas, itu dan juga pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa di PT Pindad ini masih mengalami berbagai permasalahan dalam rantai pasok, mulai dari proses pengadaan bahan bakunya hingga pengiriman. Nah, proses pengadaan, bahan baku ini sering mengalami keterlambatan dan juga, menghambat jalannya produksi serta distribusi barang jadi ke pelanggan. Nah, hal pengukuran ini dan hasil pengukuran kinerja di perusahaan tersebut itu bisa menunjukkan nilai keseluruhan sebesar, 77/100. Jadi, sudah termasuk dalam kategori baik. Tetapi ada beberapa indikator yang, masih berada di bawah target perusahaan atau menunjukkan warna merah yang tentunya itu, cukup fatal ya bagi perusahaan. Nah, rekomendasi perbaikan itu bisa menekankan pentingnya prioritas indikator kinerja yang masih berada di bawah target perusahaan agar kinerja rantai pasok, perusahaan itu dapat ditingkatkan secara optimal dan perusahaan mampu untuk, mencapai tujuannya dan bisa mencapai secara efektif dan efisien. Oke, boleh selanjutnya. Nah, di sini terdapat, referensi jurnal yang kelompok FRI 127 kita pakai, itu ada 2, yaitu ada Taufik Lutfi Maulana penulisnya, dan sebagai berikut, dan yang kedua itu penulisnya dari Dimas Bayu Pamungkas. Next, nah di sini mungkin, cukup sekian presentasi dari FRI 127. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.